Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Kali ini saya akan mengajak adik-adik kelas 8 untuk mari bersama belajar dengan saya lewat media YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, yang saya akan khususkan pada organ pencernaan utama sistem pencernaan manusia dan organ pencernaan tambahan. Materi ini materi IPA kelas 8 SMP kurikulum 2013. Yuk, mari kita ikuti bersama. Namun sebelum kita mulai belajar sebagai manusia yang percaya akan adanya Tuhan dan percaya akan kebesaran Tuhan dengan pertolongan-pertolongannya, marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Semoga Tuhan dapat mengawal dan memberikan perlindungan kepada kita dalam proses belajar kita kali ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Adik-adik sudah membuka dengan doa. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini dengan mencari posisi duduk yang nyaman agar adik-adik bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu menganalisa organ pencernaan makanan pada manusia. Sebagai manusia, mari kita analisa organ pencernaan makanan kita apa saja. Kemudian yang kedua, menganalisa sistem pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi pada manusia. Perhatikan tayangan berikut. Organ pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, kita awali dengan mulut. Ini bagian mulut. Yang di mulut ini terdapat apa saja? Tentu di mulut ini ada gigi, ya, ini gigi kita. Kemudian lidah ini dan kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini di mana saja tempatnya? Ini ada di bawah lidah kita, di sini dan di dekat hidung kita, di dekat hidung bagian di ujung hidung dekat telinga ya. Nah, kemudian ada faring, ini faring atau saluran pencernaan paling atas. Kemudian esofagus, ini kerongkongan, dan ini hati kita ada letaknya di sebelah kanan tubuh kita. Kemudian lambung di sebelah kiri tubuh kita. Kemudian pankreas ini ya ada di bawah lambung, dan usus besar ini ya, ini tempat menyimpan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Kemudian ada usus halus, ini usus halusnya, dan rektum, ini saluran sisa makanan yang keluar dari usus besar yang tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah anus. Itu adalah bagian-bagian dari tubuh kita yang berfungsi sebagai sistem pencernaan makanan. Berikut, manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Jadi, makanan kita itu berasal dari tumbuhan dan hewan yang kita makan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Nah, nanti dipecah itu baru kita boleh makan atau telan.
Nah, proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau kita sebut dengan organ-organ pencernaan yang sudah kita lihat tadi. Dan makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil. Jadi sama kita makan pisang goreng, belum tentu kan langsung masuk ke kerongkongan. Tentu dipotong-potong dulu oleh gigi kita. Gigi kita juga ada banyak ya, ada 32 untuk orang dewasa, yang terdiri dari gigi depan ini ada 8 gigi seri bagian depan ini, gigi taring kiri kanan ini ada 4, baru geraham depan 2, geraham belakang 3 atas bawah. Jadi kita jumlahkan itu ada sekitar 32 gigi. Nah, fungsinya juga ada gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, gigi geraham untuk melumatkan. Sementara lidah berfungsi membantu menempatkan makanan di dalam mulut kita. Nah, setelah dicerna atau dipotong-potong tadi, kita baru boleh telan. Nah, secara umum pencernaan dibagi menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau mekanik itu terjadi di mulut dan di lambung. Di mulut itu kita potong-potong tadi, dan di lambung itu dinding lambung itu menggilas makanan yang kita makan tadi. Habis dari kita kunyah di mulut, telan, baru sampai di lambung digilas lagi, digiling sampai menjadi lumat. Dan pencernaan kimiawi itu berarti pencernaan yang sudah melibatkan organ pencernaan tambahan. Nah, sekarang proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Kemudian sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Jadi itu proses pencernaan secara kimiawi. Nah, lanjut, enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi alat pencernaan makanan kita golongkan menjadi 2, yaitu alat pencernaan makanan itu dibedakan menjadi 2, yaitu saluran pencernaannya di saluran, dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Itu yang membantu proses pencernaan. Berikut, organ pencernaan makanan dibedakan menjadi 2, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama dimulai dari mulut, kerongkongan, baru lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sedangkan organ tambahan berupa kelenjar pencernaan makanan. Kelenjar apa saja itu yang menjadi kelenjar pencernaan makanan? Nah, sekarang kita lihat kelenjar-kelenjar makanan ini berperan dalam membantu proses mencerna makanan. Kelenjar pencernaan dalam proses pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam membantu pencernaan secara kimiawi. Jadi kelenjar pencernaan ini nanti berfungsi saat pencernaan makanan secara kimiawi menjadi zat yang lebih sederhana yang akan diserap oleh tubuh kita.
Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva. Jadi dalam mulut kita ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, air liur mengandung mukosa atau lendir. Ini air liur kita ini mengandung mukosa atau kita katakan sebagai lendir. Kemudian senyawa antibakteri dan enzim amilase. Nah, pencernaan makanan di rongga mulut menjadi pencernaan makanan di rongga mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Mengapa ada dua jenis pencernaan di mulut? Karena di mulut ada pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi memotong dan melumatkan makanan yang masuk ke mulut. Kemudian yang kedua yaitu enzim tadi yang dari air liur, yaitu membantu mengubah karbohidrat tadi, makanan yang berupa bahan dasar dari karbohidrat tadi diubah menjadi gula. Kalau kita kunyah sebanyak 72 kali nasi yang kita makan dalam mulut akan terasa manis dibantu oleh enzim amilase tadi. Jadi sudah ada pencernaan kimia. Jadi karbohidrat diubah menjadi zat gula. Sekarang yang berikutnya, organ pencernaan berikut yaitu faring. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut ini, dari bagian sini sampai ke permukaan kerongkongan. Sampai di kerongkongan sini ya, di permukaan mulut kerongkongan. Nah, kemudian di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi di lambung lagi ada kimiawi dan mekanis. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus atau makanan yang sudah kita makan tadi. Nah, kita masuk di kerongkongan kan dalam bentuk peristaltik. Dia remas, dia remas, lepas sampai di lambung kita. Dan sampai di lambung digilas, sudah dalam bentuk bolus, digilas lagi. Secara kimiawi bolus tersebut bercampur atau tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung HCl atau kita sebut dengan asam klorida. Nah, dan juga ada di lambung itu ada HCl atau asam klorida, enzim, pepsin, dan renin. Itu zat-zat kimia yang terdapat di dalam lambung kita, yaitu getah lambung yang berupa HCl tadi, enzim, pepsin, dan renin. Makanya dia di situ dikatakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, jadi karena fungsi lambung itu masih menggilas bolus tadi, maka kalau kita tidak makan, tidak ada isi di lambung, maka lambung ini dia akan menggilas, ini dinding lambung ini akan saling menggilas dan terjadilah gesekan, maka itu akan berlebih asam klorida di dalam sehingga menyebabkan kelebihan asam lambung yang kita sering sebut dengan penyakit MAH. Jadi untuk itu kepada adik-adik, makanlah sesuai waktu makan dan makanlah sesuai kebutuhan, jangan berlebih dan juga jangan kurang. Oke? Berikut, usus halus terdiri atas 3 bagian. Ini 3 bagian dari usus halus lagi, yaitu usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Usus tengah yang disebut juga dengan jejunum, dan yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Itu 3 jenis usus yang 3 bagian usus yang terdapat di usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau disebut dengan ileum.
Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Jadi pada duodenum itu atau 12 jari ini terhubung dengan pankreas dan empedu. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak. Jadi kalau kita makan gorengan tadi, misalnya pisang goreng, tahu goreng, ayam goreng, nah itu kan mengandung lemak. Lemaknya belum, walaupun saat penggorengan kita tiriskan minyaknya, tetapi tidak semua tertiris atau terbuang dari minyak. Masih ada minyak-minyak yang menempel di pisang goreng, ayam goreng, ikan goreng, dan lain sebagainya yang kita olah dengan menggoreng. Nah, sekarang yang bertugas untuk mengolah lemak ini menjadi bisa larut dalam air, yaitu enzim apa tadi? Enzim lipase. Jadi enzim lipase yang bekerja keras untuk merubah lemak bisa larut dalam air. Jadi ini fungsi dari enzim lipase. Amilase akan mencerna amilum dan tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida. Jadi ini amilase ini berfungsi mencerna amilum atau zat tepung dan tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida. Jadi ini tripsin ini mengubah protein menjadi polipeptida. Amilum diubah oleh amilase menjadi gula. Berikut. Yang sementara itu cairan empedu juga bekerja pada kimus. Nah, kimus ini. Kimus dengan cara mengemulsikan lemak, yakni mengubah lemak menjadi larut dalam air. Yang kita ketahui kan lemak itu tidak bisa larut dalam air. Nanti dengan bantuan dari enzim dari cairan empedu tadi, maka lemak ini diubah menjadi zat yang bisa larut di dalam air. Jadi kalau kita terlalu banyak makan lemak, maka hati dan empedu kita akan bekerja keras untuk merubah lemak menjadi zat yang bisa larut dalam air. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Jadi insulin ini menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kalau kita terlalu makan banyak kalori atau energi banyak atau nasi yang berlebih kemudian kita tidak gunakan untuk bergerak, diubah menjadi energi itu nasi tadi, maka energi tadi akan tertumpuk di dalam tubuh kita. Nah, maka yang akan bekerja keras di sini adalah hormon insulin. Dia akan merubah kadar gula itu menjadi zat yang untuk menetralkan gula darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau sudah berlebih, tentu kita harus dirubah oleh hormon insulin tadi. Hanya kalau orang penyakit gula, dokter menyarankan disuntik insulin supaya kadar gula di dalam darahnya ini bisa normal. Nah, jadi bagi kita yang masih sehat, belum terkena penyakit gula darah, mari kita konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebih, jangan juga kurang, harus tepat. Karena semua yang berlebih tentu akan menimbulkan masalah, dan semua yang kurang juga akan menimbulkan masalah. Jadi berikut, usus besar dan kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter. Jadi orang punya usus besar itu
lebih kurang 1 meter panjangnya. Jadi kalau kita ukur panjang usus kita itu sekitar 7-8 meter ya, panjang sekali, bayangkan dalam perut kita ini. Jadi sedangkan baru usus besar saja dan kolon itu sudah panjangnya lebih kurang 1 meter, apalagi ditambah dengan usus halus. Kemudian sekali lagi, usus besar dan kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens, dan berakhir pada anus. Itu bagian-bagian dari usus besar. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum. Atau kita sering sebut dengan usus buntu. Itu ususnya itu tidak cuma sampai di situ, tidak ada saluran selanjutnya. Makanya dikatakan dia sebagai usus buntu. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Mengapa dikatakan zat-zat sisa? Karena zat-zat itu tidak diserap oleh tubuh kita, maka dia dibuang ke usus besar. Oleh si usus besar ini dibusukkan dia dengan bantuan bakteri coli. Jadi ini usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi fungsi dari usus besar ini mengatur kadar air dalam sisa makanan. Kalau kadar airnya berlebih, air itu akan diserap oleh dinding usus besar. Sedangkan kalau dalam sisa makanan itu kekurangan air, maka dinding usus besar ini akan mengeluarkan cairan untuk menetralkan sisa makanan yang ada di dalam usus besar. Kemudian sebaliknya, dinding usus besar ini kalau kita kekurangan cairan di dalam sisa makanan tadi, maka dia akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli, atau kita sering singkat dengan bakteri coli. Jadi pada feses kita atau kotoran kita terdapat bakteri coli. Makanya dianjurkan kepada kita jangan membuang air besar di sungai, supaya sungai itu kan kita kalau di kota-kota besar digunakan sebagai sumber air minum oleh perusahaan air minum. Tapi kalau kita sering buang kotoran di sana, maka di dalam air sungai itu pasti banyak mengandung bakteri coli tadi. Jadi makanya kita sekarang dianjurkan untuk membuang kotoran atau tinja kita di septic tank atau WC yang dibuat di dalam rumah-rumah penduduk, yang apalagi yang sudah tinggal di perkotaan. Tidak ada lagi sungai yang tempat untuk buang hajat. Jadi itulah makanya dianjurkan dari segi kesehatan kita jangan membuang air besar di sungai, karena oleh perusahaan daerah air minum akan lebih berat memproses membunuh bakteri coli yang ada di dalam air sungai. Baru kita bisa minum dan kita bisa pakai mandi, masak, dan lain sebagainya. Kemudian bakteri coli ini juga berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang dikirim ke usus besar tadi. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K. Jadi bakteri coli ini mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau
disebut dengan istilahnya tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Itu proses pembusukan dan pengeluaran sisa makanan dari usus besar. Berikut kesimpulan. Simpulan dari penjelasan kali ini yaitu organ pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Kemudian organ utama berupa saluran pencernaan dan yang biasa dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus. Sedangkan organ tambahan adalah organ tambahan yaitu organ yang berfungsi mengeluarkan kelenjar untuk membantu proses pencernaan dalam tubuh kita. Itu fungsi dari organ tambahan. Nah, organ tambahan juga berfungsi untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam tubuh kita. Oke? Jelas sampai situ? Semoga penjelasan saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pada uji kompetensi. Ibu mau menguji apakah adik-adik memahami penjelasan kali ini atau tidak. Pertanyaan yang pertama yaitu dari penjelasan di atas tadi yang saya sudah jelaskan tadi, analisalah apa pentingnya organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Dan yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan pencernaan makanan di atas, analisalah apa perbedaan pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik di dalam tubuh kita. Setelah adik-adik menjawab seperti biasa, karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, maka kita masih belajar lewat daring. Untuk itu, saya memohon kepada adik-adik menjawabnya di buku catatan, kemudian jawabanmu itu kirimkan ke guru mata pelajaran supaya Anda ada nilai harian dan nilai tugas sebagai nilai untuk akumulasi nanti ke ulangan semester dan mendapatkan nilai untuk penentuan Anda bisa naik kelas atau tidak. Dan untuk memperoleh pembenaran apakah jawabanmu itu benar atau salah. Jadi jawabanmu benar atau salah dikirim ke guru untuk dikoreksi supaya adik-adik tahu persis jawaban kita benar atau salah. Oke? Sampai di sini penjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah tingkah, salah ucap ataupun mungkin tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati adik-adik dan para permisa semua. Saya mohon maaf karena tiada gandik yang tak retak dan tiada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama tutup pelajaran kali ini dengan memohon kepada Tuhan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Amin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat sekali buat Anda dan dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita untuk kemajuan hidup kita. Dan
Sebagai terakhir kali, saya memohon kepada adik-adik yang belum pernah mensubscribe video saya, silakan di-subscribe agar kita tidak putus hubungan dalam belajar. Oke? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.